Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terpencil atau yang terkecil di antara kalian ialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua tema dari bacaan Injil ini sudah kita kenali karena seringkali justru dibahas atau kita dengar dalam bacaan hari Minggu. Walaupun diambil dari Injil yang lain atau Injil Markus lebih tepatnya kalau tahun ini untuk bacaan hari Minggunya. Tetapi toh di sana tekanannya agak ada bedanya. Kalau Markus, Tuhan Yesus menempatkan anak di tengah-tengah, lalu Tuhan memberikan contoh dengan memeluk. Tetapi kalau yang ini menurut Lukas tidak, karena tekanannya bukan soal melindunginya, tetapi soal bagaimana sikap apa yang dilakukan oleh anak kecil itu terhadap orang tuanya, kepercayaan total. Jadi anak itu mengalami kepercayaan total. Kita bisa melihat kalau ada anak kecil, bukan karena sebab orang tuanya dia menangis ya, bukan karena sebab orang tua dia menangis. Jadi dari luar dia mungkin menangis. Tetapi pada saat orang tua ketemu dengan dia bisa merasakan nyaman dan aman terhadap orang tuanya. Walaupun orang tua tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi ketemu dengan orang tuanya itu sudah merasakan aman, rasa nyaman. Nah, sikap ini diharapkan juga kita punya. Aman, nyaman, karena yang terbesar adalah orang yang mampu mengalahkan kekurangan dirinya, keterbatasan dirinya, maupun kelemahan dirinya. Pendek kata, dia tidak dikuasai oleh kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan dirinya. Orang melakukan dosa, orang melakukan kesalahan, itu seringkali karena dia menutupi kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya. Dan dia istilahnya berusaha untuk menutupi secara istilahnya otomatis gitu dalam hidup. Tidak melibatkan Tuhan, dia lupa akan hal itu. Sehingga dia bisa melakukan kesalahan dan dosa itu. Jadi seolah-olah yang nyetir hidupnya adalah kekurangannya, kelemahannya, dan keterbatasannya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa orang justru bisa jatuh. Nah, orang yang besar adalah kelemahan, keterbatasan, dan kekurangannya itu tidak menjadi alasan orang melakukan kesalahan. Setiap orang punya hal itu. Kelemahan, kekurangan, keterbatasan itu tidak menjadi alasan. Kenapa? Karena justru di dalam kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya itu menjadi kesempatan bagi dirinya untuk bisa dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, semua kelemahan, kekurangan, keterbatasan itu akan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga orang menjadi orang yang besar. Orang yang besar artinya orang itu sadar betul akan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Sehingga dalam sikap, tutur kata, kebaikannya, orang tidak lalu menyombongkan dirinya, tetapi dia bisa mengatakan dalam dirinya bahwa saya hanya sekedar melakukan apa yang menjadi tugas saya karena perutusan dari Tuhan. Sehingga orang lain yang mengalami kebaikan dari diri kita justru bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena dia bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan melalui hidup kita.
Justru kebesarannya karena Tuhan yang maha besar itu bisa dilihat oleh orang lain pula. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita bisa melakukan itu. Kebesaran diri kita ditampakkan dalam justru kalau kita sadar betul mempunyai kelemahan, kita sadar betul mempunyai kekurangan, kita sadar betul mempunyai keterbatasan yang kita punya. Aspek rapuh dalam hidup ini kita sadari. Kalau kita sadari, maka kita tidak akan kejeglong di sana. Orang bisa terjerembab dalam lubang karena dia tidak melihatnya. Tetapi kalau orang itu melihat, maka dia bisa menghindari. Demikian juga dengan kalau kita tahu bahwa kita punya kelemahan, keterbatasan dan kekurangan itu, maka kita tidak akan terjerembab di dalamnya. Kalau kita sadar betul, dan kesadaran itu hanya bisa kita rasakan kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, justru di sana mau ditampakkan kebesaran seseorang bukan karena kemewahan, karena harta, bukan juga karena jabatan atau juga gelar-gelar yang panjang lebar. Tetapi justru kebesaran itu ditampakkan karena kesadaran orang dituntun oleh Tuhan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan kita, sikap kita seperti anak kecil itu, senantiasa bisa merasakan Tuhan yang hadir. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, semakin kita merasakan ada bahaya mengancam, semakin anak kecil, seperti anak kecil, semakin dia memegang erat tangan orang tuanya, semakin dia bisa berpegangan dan juga istilahnya itu merasakan rasa nyaman yang disalurkan dari tangan orang tuanya. Nah, kita pun juga seperti itu. Kebesaran kita karena kita merasa kita tidak pernah sendirian. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Dengan seperti itu, maka kita akan mampu untuk melihat hal-hal yang lain. Dan anak kecil itu tidak merasakan juga, anak yang kecil ya, itu merasakan, dia tidak iri juga kalau orang tuanya itu juga dekat dengan adiknya atau kakaknya juga. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah atau atau orang tua ini mempunyai banyak anak. Dia tidak ada iri, sehingga kalau misalnya tangannya itu hanya bisa memegang misalnya baju dari orang tuanya, karena orang tuanya sibuk dengan adiknya, dia tidak merasa iri. Karena dia tidak mempunyai hak untuk menguasai orang tuanya sendiri. Tapi dia dengan rela. Dan dia tetap merasakan aman. Merasakan nyaman. Demikian juga kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan juga memberikan kepada banyak orang rahmat, anugerah. Kita juga tidak mempunyai rasa iri pula. Diharapkan untuk itu. Ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Kristus Tuhan, kadangkala kita juga mengeluhnya karena kok saya itu sebagai anak Allah, sebagai orang Kristiani, kok justru rahmatnya lebih sedikit ya dibanding dengan orang lain. Baik, supaya kita merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita begini. Kalau ibu bapak punya anak misalnya, yang satu rumahnya Jakarta, yang satu rumahnya Papua, Jayapura. Kebetulan anak panjenengan itu Anda panggil untuk pulang, tetapi mereka mengatakan bahwa tidak punya ongkos pulang. Mana yang paling banyak diberi uang atau ongkos untuk pulang? Yang Jakarta atau Papua? Yang Papua. Kenapa? Yang paling jauh supaya dia bisa pulang. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan memberikan anugerah kepada kita supaya kita bisa, anugerah itu dipakai untuk kita dekat dengan Allah. Semakin orang itu jauh dari Allah, semakin anugerah itu diberikan banyak supaya orang itu kalau balik menuju kepada Allah diberikan kekuatan, diberikan satu cara supaya dia mampu untuk balik dan mendekat dengan cepat. Anugerah, karunia yang berlimpah-limpah itu sebetulnya menandakan bahwa kita itu harus membutuhkan usaha kuat supaya bisa dekat dengan Tuhan. Sehingga jangan iri.
Justru kalau kita merasakan kok anugerah saya sedikit, ya justru di sini kita bisa melihat, bisa mensyukuri Tuhan. Ternyata dengan anugerah yang mungkin saya nilai sedikit ini dan kecil ini, ternyata cukup untuk bisa berbalik kepadamu. Tapi kita harus memanfaatkan itu. Jangan lalu malah diboros-boroskan, tidak. Bukan berarti bahwa supaya saya mendapatkan anugerah bahasa, saya tak buat dosa yang besar juga. Ya bukan seperti itu. Ini bukan arena untuk supaya kita kreatif dalam membuat dosa. Bukan. Tetapi justru kita harus mensyukuri dalam segala hal. Maka mari kita berusaha untuk melihat bahwa anugerah Tuhan itu menguatkan kita untuk bisa mampu melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Selamat merenungkan.